Pajero Dakar 4x2 harganya 650 juta. Sudah elektrik pakai brake, auto hold, sudah ada sunroof, tapi belum ada power back door. Kalau Fortuner 652 juta, sudah ada kick sensor, sudah ada TSS, tapi rem tangannya masih crack. Pilih mana? Di samping saya ini ada Pajero Dakar 4x2 dijual harganya sekitar 650 juta. Sebenarnya mobil ini tuh lebih compare sama VRZ kalau secara harga ya. Lebih compare atau lebih setara dengan yang Fortuner VRZ yang TSS harganya sekitar 652 juta. Kalau kalian belum nonton, nonton dulu deh reviewnya. Gue bakal spill tipis-tipis kelebihan dan kekurangan mobil ini dibanding sama Fortuner, begitu juga nanti Fortuner ya. Dan tentunya kalian penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Bapak Ibu, saya dengan Margi, sales konsultan dari Mitsubishi Bintaro, tepatnya di depan Pasar Modern Bintaro. Selain showroom, kita juga menyediakan jasa servis dan spare part bagi pemilik kendaraan Mitsubishi. Bisa simpan nomor Margi dan kita bantu bookingkan. Untuk Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan baru, saat ini adalah waktu yang tepat karena kita menyediakan banyak promo di bulan ini. Untuk Bapak Ibu, kalau Pajero-nya terlalu besar, kita ada Expander Cross dengan DP 25 juta dan angsuran mulai dari 5 jutaan. Untuk Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, khususnya X-Force, kita kasih DP cukup 5 juta. Sudah bisa dibawa pulang. Untuk unit yang kita review ini adalah New Pajero Sport 650-700, DP 100 jutaan dan angsuran 10 jutaan. Ada juga promo bunga 0%, DP ringan 10%, kaca film Vikul, dan kita kasih garansi 5 tahun. Untuk pemilik mobil lama, kita juga menyediakan tukar tambah dengan harga terbaik untuk Bapak Ibu pastinya. Untuk Bapak Ibu yang tidak bisa berkunjung ke showroom kami menyediakan unit test drive untuk bisa kunjung ke rumah Bapak Ibu. Kita menyediakan New Pajero Sport, Expander Ultimate, dan Expander Cross. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Margi di 0877 8189 7988 atau kita janjian di Mitsubishi Bintaro. Kuncinya seperti ini, tombol lock, unlock, dan dia tetap ada kunci manual. Ya kurang lebih sama-sama kayak Fortuner juga lah ya, si duo kembar ini. Dan kalau kita lihat dari sini ya, mobil kalau dibeli kayak gini, ini kan SUV bener ya, leather frame kan. Biasanya tuh orang akan suka pakai untuk off-road, suka lewatin kayak sungai-sungai atau jalan berlumpur. Sehingga menurut gua adalah penting banget ada washer lamp nih. Jadi kalau pas lampunya kotor bisa disemprotin di sini. Jadi nggak perlu turun kan. Dan kalau teman-teman lihat di sini belum ada untuk fitur ADAS-nya. Fitur ADAS-nya tuh baru ada di tipe yang Ultimate yang 4x4. Tapi ini sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Ada sensor di sini kan berarti kan. Di sini juga ada sensor kan. Dan perlambuan dia sudah projector LED, sudah ada DRL juga, termasuk fog lamp-nya juga. Lampu sen memang masih halogen biasa ya. Dan di sini ada sensor. Dan ini bentuk yang baru ada ini, di grillnya sini beda nih. Jadi kalau look sudah tampak depan ini, mobil ini mengedepankan apa tampilan futuristik dan elegan. Nah, kalau kalian misalkan ya, saya jajarin nih ya, Fortuner sama Pajero, kalian lebih pilih yang mana? Kalau kita ngomongin mesin dengan cc 2400, tenaganya itu 181 PS dengan torsi sekitar 430 Nm ya. Mobil 600 juta kenapa belum dikasih hidrolik ya? Tapi semuanya sama nih, kayak janjian nih. Baik Fortuner maupun Pajero dia belum dilengkapi dengan hidrolik. Kalian lihat deh, air intake-nya setinggi apa? Setinggi ini. Jadi kalau misalkan beberapa kali kalian lihat mobil ini menerjang banjir ya memang mumpuni gitu loh, karena air intake tinggi banget. Dan kayak misalnya remnya ABS, ABD, BA dia sudah ada semua, mesinnya sudah turbo ya ngomong-ngomong ya. Boleh banget dong Bapak Ibu semua yang sudah pakai Fortuner atau Pajero, kayak kemarin tuh sempat galau nggak sih mau ngambil Pajero atau Fortuner, boleh sharing. Dan kalau misalkan boleh, kenapa pilihannya jatuh ke Pajero? Harusnya sekelas ini memang harus dikasih hidrolik sih guys. Barangkali Bapak Ibu mau ukur garasi ya, panjangnya 4840, cuman wheelbase-nya lebih panjang ya dibandingin Fortuner ya. Ini wheelbase-nya 2800 mili, sedangkan kalau si Fortuner, nih hampir salah ngomong nih, 2745, jadi lebih panjang otomatis. Meskipun sedikit ya, itu lumayan loh buat menambah kelegaan. Bannya dapatnya Briton, profilnya 265, 60, ringnya 18, cakram, depan dan
belakang. Remnya sudah ABS, CVT BA, terus hill start assist juga sudah ada, downhill assist juga ada. Jadi lebih ada plus ya kan. Terus di sini ada footstep tentunya, dan di sini belum dikasih around view monitor. Nah, jadi plus minus kan. Handle-nya ini dikasih chrome, ada smart entry juga. Bedanya sama Fortuner apa? Kalau Fortuner bikin warna hitam, kalau yang VZ TSS kan. Dan Fortuner dia dikasih side lighting, ini enggak, ini lebih polos. Dan di sini dikasih window line chrome, ya kan. Kalau Fortuner kan dia dikasih kaca sampai belakang full kayak gini. Dan kalau kita ngomongin dimensi belakang, ini 1815, lebarnya, tingginya 1835. Kalau tinggi mirip, jadi buat bapak ibu yang pakai Fortuner atau Pajero, kalau misalkan mau masuk basement, perhati ini tingginya. Antena sudah Shark-fin, spoiler, remote stop lamp, defogger juga sudah ada. Dan ini hanya kamera mundur aja, lampunya LED, ada emblem Pajero SWAT, sebelah kanan Dakar, cuman nggak ada kayak 4x2, 4x4 gitu, nggak ada. Parkir sensornya ada 4, ban serepnya ada di bawah sini, sama persis dengan keempat ban lainnya. Mufflernya tak sebelah kanan, belum ada kayak muffler, tuh udah ada di bawah sini. Dan kalau misalnya teman-teman ngomong, oh kalau Fortuner dapat tutupnya mas segala macam, itu sebenarnya juga dicas ke teman-teman sih gitu loh. Dan kita saat buka ini masih manual. Pasti banyak banget yang ngeledekin, mas kalau Fortuner sudah ada. Makanya kedua mobil ini saya rasa janjian, lu kasih ini, gue kasih ini ya. Pasti kayak gitu. Ini bisa dilipat rata teman-teman. Nih kayak gini nih, dilipatnya lebih rata sih gue bilang. Tarik kayak gini. Ini lebih rata dibandingin sama si Fortuner. Kalau Fortuner itu dia ngelipatnya ke samping. Ini lebih rapi kayak ini. Jadi kalau misalnya kayak ini lebih muat barangnya lebih banyak. Dan interiornya dibikin hitam seperti ini. Di situ ada power outlet, cup holder kiri dan kanan. Ini tempat dongkrak. Tempat penyimpanan terbuka kecil banget. Ayo teman-teman. Jadi kalau dari bagasi kayak gini aja beda banget. Kalian pilih mana? Boleh polling di kolom komentar. Nih, jadi kalau barangkali ibu-ibu lagi nyetir ini pakai kebaya, ini kebantu sama ini pegang di sini. Tuh, ya kan? Ngomong-ngomong, ini sudah elektrik seat dan tutup pintunya tuh mantep banget. Wah, mantep kan? Oke, kita lihat di sini. Kalau kemarin agak unik ya. Jadi kalau kayak kemarin tuh Expander jualannya adalah setir ini pakai punya Pajero. Lah, sekarang punya Pajero. Ini pakai punya Exposed loh. Ya, agak unik ya. Ini sudah adaptive cruise control, ini yang baru, dan menurut gue tata letaknya di sini lebih ergonomis ya. Tuh. Ini sudah tilt teleskopik. Ya salah satu nilai plusnya di sini bandingin si Fortuner adalah meter kelasnya sudah full digital, sudah electric parking brake, auto hold ya kan. Terus sudah ada nih sunroof. Jadi kalian worry free. Jadi kalau misalnya kalian beli Fortuner dikasih sunroof sendiri segala macam kan agak repot. Ini sudah ada. Ya kan, cuma di sini kayak nggak ada tempat kacamata. Spion dalam sama-sama sudah auto ceramic mirror, dan head unitnya udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, wireless charger juga sudah ada. Matic-nya PRN, D, dan mode sequential kayak gitu loh guys. AC-nya juga sudah dual zone. Kita langsung nyalain, dengerin mesinnya itu seperti apa. Oke, seksi ya. Tapi jujur aja, saya udah beberapa kali cobain naik Pajero. Ini tuh menurut gue tuh lebih empuk dibandingin sama si Fortuner sih. Cuman akhirnya kalau lebih empuk tuh menurut gue ada beberapa yang komen, wah ini lebih limbung dan segala macam kayak gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu, relatif sih. Tapi saya bisa bilang ini lebih nyaman gitu. Dan kalau misalkan orang compare, wah kalau Fortuner keras dan segala macam, ya kalau misalkan kalian cari empuk kalau Toyota ya itu mungkin lari ke Innova. Tapi kalau misalkan ini sayangnya tuh lebih sama si Fortuner gitu loh guys. Jadi dua mobil ini tuh kayak janjian, gue kasih ini, lo kasih itu ya kayak gitu loh. Kayak misalnya lain-lain di sini tuh plafonnya sekarang jadi hitam semua, ada hand grip lagi di sini kiri kanan, safety belt juga sudah ada, adjuster, ya kan? Dan ini masih belum ini ya, belum elektriknya. Elektriknya hanya sebelah sini aja. Jok kulitnya warna hitam. Dan sini ada cup holder letak sebelah sini, dan ini sudah ada konsol. Jadi kurang lebihnya kesimpulan gini ya. Jadi kalau kalian cari yang mobil electric parking brake auto hold, ada sunroofnya, mungkin kalian ambil ini. Tapi kalau kalian mungkin nggak terlalu, mungkin kalian cari yang fitur entertainment segala macam, mungkin lari Fortuner. Tapi jujur aja ya, gue pribadi kalau lagi perjalanan luar kota atau segala macam, nonton film dan segala macam tuh bikin pusing. Sedangkan kalau ada yang ngomong, mas itu nonton filmnya dipakai pas kemacetan dan segala macam. Justru di kemacetan, menurut gue itu lebih kepake electric parking brake auto hold. Atau pada saat ditanjakan, nih misalkan tanjakan merayap dan segala macam ya. Kalau ada auto hold nih, remnya lepas sebentar, mobil ini nggak akan mundur. Nah kalau si Fortuner kan harus crack dulu. Nah kayak gitu. Jadi ini sebenarnya dua hal yang sangat membingungkan, yang suka bakalan bikin galau teman-teman. Nah ini sudah di dalam mobilnya. Kita cobain ya. Nanti saya diledekin nih, mas saya udah tunggu-tunggu kok nggak test drive.
Oke, sekarang kita test drive guys. Tenaga sih cukup lumayan gede banget loh guys. Ini mobilnya segede gini, tuh saya hampir kayak agak khawatir nih mobilnya nyenggol apa nggak. Karena gede banget sih. Dan tenaganya ini kan di RPM cukup rendah nih. Kita muterin sebentar sini doang, buat tahu rasanya kayak gimana. Empuk guys, ternyata guys. Ini jalan berlubang ya, saya sengaja lewatin. Gak berasa loh. Gak berasa. Jalan berlubang kayak gini gak berasa, nih jalan tuh gak rata gitu. Oke, pas belokan. Oke, tuh. Kick down coba. Mantep banget sih. Ini cenderung gue bilang sih lebih empuk jika dibanding sama Fortuner sih. Kabinnya cukup gede Mas gue, kita tes nih. Ini di jalan raya nih, pas depan Mitsubishi Bintaro jalannya. Kita tutup lagi. Cukup kedap. Cukup kedap banget. Dan ngomong-ngomong, windownya yang automatic hanya sebelah kanan aja, yang sebelah kiri enggak sih. Ya overall gimana Mas gue setirnya? Jadi gimana nggak? Setirnya sih menurut gue udah cukup proporsional sih, cuma memang kalau yang lama kan agak cenderung kayak lebih gede, ini kayak lebih kecil aja. Tapi buat dipakai nih, handlingnya tuh enak. Handlingnya enak, cukup enak sih. Ternyata orang sekecil saya naik mobil ini juga nggak terlalu tenggelam juga. Handlingnya cukup enak, ke kabinnya juga cukup oke. Apalagi sudah dilengkapi dengan LT Parking Brake Auto Hold, lebih nggak khawatir kalau misalkan naik di pegunungan dan segala macam ya, anti mundur. Dan sudah ada sunroof. Buat apa? Buat menikmati udara pegunungan, atau buat selfie, atau buat gue pribadi kalau gue pakai ini bisa gue taruh sini untuk suction cup-nya si GoPro gitu ya. Kalian wajib banget untuk cobain. Mas Teguh, Yes. kalau ada pilihan Fortuner dan Pajero, Mas Teguh pilih yang mana? Ya, saya kasih gambaran ya, harus objektif ya, nggak boleh subjektif ya. Saya kasih beberapa kesimpulan ya. Kalau ngomongin harga, ini 650-700 guys. Terus kalau si Fortuner itu 652-700. Tapi nilai plusnya di sini saya uraiin sedikit aja ya. Kalau kalian tadi belum nonton barangkali ya, atau nonton nggak lengkap ya. Ini sudah ada washer lamp, lampu-lampu sama dengan automatic juga. Ini juga sudah adaptive cruise control sama dengan Pajero juga. Pajero lagi sama Fortuner. Tapi ini sudah dilengkapi dengan electric parking brake, auto hold, sama ada sunroof. Cuma memang belum ada power back door. Tapi menurut gue, kalau electric parking brake auto hold itu lebih kepake banget pada saat kayak di kemacetan, kalau pas lagi nanjak gunung itu kepake. Jadi mobilnya anti mundur. Nah, kalau si Fortuner kelebihannya ya dia sudah ada rear seat entertainment, fitur TSS lebih lengkap, sudah ada kick sensor, tapi rem tangannya memang masih tarik manual, belum ada sunroof juga. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan Bapak Ibu semua ya. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa Mas Margi? Harus dengan Margi di 087781897988. Iya, dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa langsung berkunjung ke sini ya Mas ya. Di sini di PT Dwindo Berlian Samjaya, Mitsubishi Bintaro. Ya. Sekian dulu video dari saya. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Margi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.